Halo semua, kembali lagi ke mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang Data Mining Association Rule dengan algoritmanya yaitu algoritma a priori. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di kali ini kita akan belajar tentang algoritma yang kedua dari Association Rule yaitu FP Growth. Nah, bagaimana sih FP Growth ini melakukan ekstraksi hubungan asosiatif antara item di dalam association rule? Nah, kita akan lihat ya sekarang ya. Nah, ide dasarnya sebetulnya FP Growth itu langkahnya ada yang mirip dengan a priori, akan tetapi dia punya langkah yang membedakan antara a priori dengan si FP Growth itu sendiri. Jadi, konsepnya sama, kita tetap harus membuat frequent pattern item set, tapi kita kalau kemarin di a priori itu harus bolak-balik lagi ke tabel transaksi yang ada di awal untuk menghitung support count-nya. Nah, tentunya hal ini mengakibatkan komputasinya menjadi mahal. Karena misalnya ketika saya lagi menghitung kira-kira kombinasi barang I1 dengan I2 itu muncul berapa kali, nah itu kan harus balik lagi ke awal. Nah, untuk bisa menghindari bolak-balik hal seperti itu, maka ide dasar dari FP Growth ketika membentuk frequent pattern-nya, dia harus membuat dulu namanya FP3 dan conditional FP3 sebagai nantinya pengganti dari frequent item set. Nah, nanti kita akan mengetahui kira-kira barang apa yang memang muncul melebihi minimum supportnya dari si FP3 dan conditional FP3 ini. Nah, ini masih kasus yang sama dengan kemarin. Kita punya transaksi dari T1 sampai T9 di sini. Dengan barangnya juga persis sama, yaitu I1, kemudian I2, dan sampai I5 ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di langkah pertama ini masih sama dengan a priori. Kita tentukan dulu nilai minimum support dan nilai minimum confidence-nya. Kita pakai yang sama seperti kemarin, minimum supportnya 2 dan minimum confidence-nya 70%. Kemudian, di langkah kedua, masih sama juga dengan a priori, yaitu kita membentuk dulu frequent pattern one item set. Ya, seperti biasa ya, kita lihat lagi kemunculannya ada item I1 sampai I5, lalu untuk I1 muncul berapa kali ya kita tandai lagi. Ini sekedar mengingat saja gitu ya, dengan yang kemarin, itu ada I1, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita tulis di sini ada 6. Kemudian yang lain dihitung dengan cara yang sama. Lalu kita bandingkan dengan minimum supportnya, berarti harus lebih dari sama dengan 2. Semuanya lolos sensor, maka C1-nya ini atau frequent pattern-nya sudah terpilih, yang ini. I1 sampai I5-nya semua bisa ikut ke langkah berikutnya. Kemudian, ini yang membedakan antara a priori dengan si FP Growth. Di langkah ketiganya, berdasarkan one item set tadi, one item setnya diurutkan dulu atau disorting dulu secara descending. Berarti dari besar ke kecil. Jadi tadi kita punya di sini ada, kalau kita urutkan secara descending ya, kita urutkan di sini ada I berapa di sini? I2, kemudian diikuti dengan I1, kemudian dengan I3, dan terakhir dengan I4 dan I5. Nah, kenapa di sini I1 dan I3 sama tapi I1 duluan ya? Karena I1 dibaca pertama kali di sini ketika kemunculan dari transaksinya. Nah, maka kita sudah punya urutan bahwa urutannya dari I2 sampai ke I5 seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah urutkan tabel transaksi yang di awal tadi, urutan itemnya harus sama dengan urutan dari yang tadi. Jadi contoh di sini kan I1, I2, dan I5. Sementara urutannya adalah I2 dulu, baru I1, I3, I4, dan I5. Ya, berarti tinggal kita tukar posisinya saja. Contoh untuk yang I1, I2, dan I5, itu berubah posisinya menjadi I2 dulu, karena I2 paling besar, yaitu 7 di sini. Kemudian I1 dulu, baru I5. Ya, karena I5 memang paling kecil, yaitu 2 di sini. Jadi caranya seperti itu. Contoh lagi yang lain, misalkan I1, I2, I4. Berarti yang paling besar di sini adalah I2 dulu. Berarti kita pindahin I2 untuk T4. Kemudian ada I1-nya. Kita pindahin I1, kemudian ada I4 terakhir. Karena I4 tuh hanya 2 angkanya di sini.
Oke, semua sudah diurutkan. Nah, jadi cara pengurutannya seperti itu. Kalau ada yang sama, ya kita pilih yang muncul pertama kalinya siapa di dalam si tabel yang tadi kita sudah bentuk di awal untuk frequent pattern one item set. Seperti itu. Nah, langkah keempatnya, kita pertama kali akan membentuk dulu FP3-nya. FP3 ini jadi semacam struktur data pohon. Jangan lupa lagi struktur data pohon seperti apa ya. Untuk bisa kita nanti menelusuri si frequent item set-nya. Nah, cara membentuknya adalah pertama kali kita akan menjadikan si root-nya. Ini kan root-nya. Jangan lupa lagi ini adalah root. Di mana root-nya itu selalu diisi dengan null. Ini yang membedakan antara FP3 dengan tree-tree lain yang ada di algoritma association rule lainnya. Karena ada lagi algoritma di association rule yang masih pakai tree. Seperti ini. Nah, kita isi null. Kemudian, dari null ini kita akan telusuri mulai dari transaksi nomor 1. Nah, transaksi nomor 1 itu punya barang I2, I1, dan I5. Maka kita bilang sini ada I2, lalu angka 1 ini adalah support count-nya. Jadi kan karena dia baru satu kali muncul ya kita tulis 1. Kemudian di sini I2 ini punya anak I1. Kita telusuri aja sesuai dengan urutan yang ada di sini. Kemudian ada I5. Oke. Nah, berikutnya kita akan telusuri transaksi nomor 2. Ada I2 dan ada I4. Bagaimana caranya? Ya sudah, dari nol, kita lihat dulu apakah nolnya sudah punya I2 atau tidak sebagai anaknya. Oh, ternyata sudah punya I2. Berarti kita tinggal tambahin 1 di sini. Berarti yang tadinya 1 jadi 2. Kemudian ada I4. Nah, di sini I2 tidak punya anak I4. Dia hanya punya anak I1. Maka dia akan membuka lagi anak baru di sini. Atau akan membuka node baru ya, kita sebutnya. Di sini jadi I4, dan I4 ini punya support count sebanyak 1. Dan inilah hasilnya. Kemudian, kita buka lagi transaksi ketiga, yaitu ada I2 dengan I3. Kita lihat lagi dari 0. Telusurnya dari 0 dulu. Kemudian, kita lihat apakah 0 sudah punya anak berupa I2. Ternyata sudah, jadi kita tinggal tambahin di sini tambahin 1. Jadi sama dengan 3 support count-nya. Kemudian setelah itu I3. Ternyata I2 belum punya anak I3. Dia hanya punya I1 dengan I4. Berarti buka lagi di sini. Berupa I3. Sebanyak support count-nya 1. Dan hasilnya seperti ini. Begitupun seterusnya. Sampai nanti seluruh transaksi ini terbentuk. Nah, inilah pohon yang terbentuk. Yaitu FP3 untuk transaksi yang kita miliki sekarang. Nah, sekarang setelah kita memiliki FP3, maka langkah berikutnya adalah kita membentuk kondisional FP3-nya. Nah, tapi sebelum itu, untuk memudahkan penelusuran, biasanya kita menambahkan node link. Node link itu adalah salah satu teknik untuk pointing, jadi pakai pointer gitu ya, kalau di dalam pemrogramannya, untuk bisa membantu menunjuk si node awal dari setiap node-node item yang ada. Contoh di sini I2, maka I2 itu menunjuk node link-nya ke sini. Nah, ini karena I2 yang pertama di sini. Kemudian, nanti penelusurnya tinggal mengikuti yang lain. Kalau I1 dia punya 2, maka dia akan menunjuk ke sini. Tapi juga ada I1 lagi yang lain, dia akan juga menunjuk ke arah yang sini. Dan seterusnya. Itu cara membentuk node link. Tapi ini kalau kita main di sisi programmingnya ya. Kalau tidak, ya kita sebetulnya mengilustrasikan di otaknya, tidak perlu pakai node link. Nah, dari sini kita membuat dulu conditional pattern base, di mana conditional pattern base ini nantinya akan membantu kita menentukan mana yang melebihi nilai minimum support atau tidak, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah punya barang dari I1 sampai I5. Nah, sekarang kita urutkan dulu si I1 I5-nya berdasarkan support count-nya secara ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Berarti kita mulai dari I5, kemudian ada I4, dan seterusnya. I3, kemudian I1. Nah, kenapa I2 tidak diikutsertakan di sini? Karena I2 itu dia root-nya adalah 0 di sini. Nah, jadi I5 dengan I1. Dia tidak akan bisa ditelusuri lagi gitu. Sebelum I2 nggak ada kan? Ada item apa kan nggak ada di sini. Jadi kita nggak perlu menjadikan I2 itu masuk ke dalam itemnya di sini. Oke, bagaimana cara membentuk conditional pattern base-nya? Caranya mudah. Kita tinggal cukup menelusuri mulai dari daun. Daun itu berarti ini leaf. Kalau ini kan daun ya.
Jadi daun saya tulis di sini. Kalau di sini adalah akar. Jadi dalam dunia informatik akar sama daun ketukar. Kalau dunia nyata itu akar di bawah, daun di atas. Kalau di informatika enggak, daun itu di bawah, akar itu di atas. Kemudian kita telusuri di sini, mulai dari I5. I5 itu yang menjadi daun ada dua. I5 yang ini dan I5 yang ini. Ada dua. Kita telusuri dulu dari yang pertama. I5, untuk bisa mencapai I5, itu kita harus lewat mana? Dari akarnya. Berarti dari akar, masuk ke I2, berarti masuk ke I2, kemudian masuk ke I4, baru masuk ke I5. Tapi prefiksnya nggak usah disebut prefiks tuh I5-nya. Berarti I5-nya adalah prefiksnya ya. Nah, dalam hal ini berarti jalurnya adalah lewat I2 ke I1. Saya tulis di sini I2, I1. Nah, berapa kali munculnya? Ya, karena di sini I5-nya hanya 1 support count-nya, maka kita tulis di sini support count-nya 1. Hanya 1 kali jalur ini dilewati, yaitu I2 dengan I1. Kemudian ternyata I5 ada lagi di sini. Berarti kita coba telusuri. Dari I2 ke I4, kemudian dari I2 ke I1, lalu dari I1 ke I3, dan dari I3 ke I5. Kita lihat lagi support count-nya berapa, ya ternyata cuma I5-nya sebanyak 1 buah, berarti jalur ini hanya dilewati 1 kali. Berarti I2, I1, I3. Kita lihat di sini I2, I1, I3 hanya dilewati sebanyak 1 kali. Nah, kalau I4 gimana? I4 kan ada 2 ya. Ada 1, 2 seperti itu. Berarti kita lihat lagi di sini. Ada I2, kemudian I1, baru ke I4. Berarti nanti tulisannya I2 dengan I1 di sini. I2 dengan I1 sebanyak berapa? Nah, kita lihat di sini ternyata support count-nya 1, berarti kita tulis 1. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Ternyata I4-nya ada yang di sini. Berarti nanti kita lihat lagi dari 0, lewati apa dulu? Lewati I2 dulu, baru ke I4. Berarti di sini nanti akan muncul I2 sebanyak 1 kali. Dan inilah hasilnya. Jadi I2, I1 sebanyak 1 kali, I2 sebanyak 1 kali. Kalau I3, kita lihat. I3 tuh ada 1, 2, 3. Berarti nanti akan ada 3 di sini. Kita mulai dulu dari 0 ke I2, kemudian dari I2 ke I4, I1, kemudian dari I1 ke I3, seperti itu. Sebanyak, di sini ada support count-nya 2, berarti nanti tulisannya I2, I1 sebanyak 2. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi I2, I1 sebanyak 2 kali. Lalu kita telusuri lagi I3 di sini. Berarti lewatnya adalah ada I2, kemudian ada kemana? Ke sini ya. I3, berarti langsung I2 sebanyak 2, karena ada supportnya 2. Kemudian ada lagi ke sini, dari 0 ke I1, dari I1 ke I3, sebanyak juga 2. Berarti kita lihat di sini, terbentuklah I2, I1 sebanyak 2, kemudian I2 sebanyak 2, dan I1 sebanyak 2. Begitupun untuk yang I1. Seperti itu ya. Nah, itulah alasan kenapa I2 nggak perlu di sini. Jadi kan kalau kita mikir kan harusnya di I2 ya. Karena I2 selalu ketika kita telusuri itu selalu berangkatnya dari 0. Ya kan percuma juga, ngapain ya, kita nggak perlu di sini. Kemudian, setelah itu dari conditional pattern base-nya, kita bisa membentuk conditional FP3-nya. Tentunya conditional FP3 ini hanya item dengan support count yang melebihi minimum support itu yang bisa lolos masuk ke conditional FP3. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mirip seperti tadi gitu ya. Kita tinggal memotong si pohonnya. Jadi, dalam setiap kali menentukan itu kita fokus melihatnya. Contoh tadi kan kita mulai dari I5, kemudian I4, kemudian I1, kemudian I3, I1, dan I2. Seperti itu. Konsep yang mirip seperti ini nih. Yang ini. Oke, berarti kita telusuri dulu dari I5, I4, I3, I1. Nah, kita mulai dulu dari I5. Kalau kita mau membuat conditional FP3 untuk I5, caranya adalah ya kita fokus aja potong si yang khusus I1-nya. Berarti di sini saya bentuk dulu. Misalkan 0. Ini saya buat dulu dari awal ya pura-puranya.
Kemudian kita lihat di sini I5-nya ada 1, ada 2. Cara membentuknya berarti kita masuk ke I2 dulu. I2-nya sebanyak 1 kali. Kemudian dari I2 dia ke I1. Sebanyak juga dilewati 1 kali seperti itu. Oke, barulah dia ke I5 di sini. I5. Ada lagi di sini ke I5 yang di sini. Berarti tinggal I2 lagi. Dia dari 0 ke I2 sini. Berarti bertambah 1 di sini saya kasih turusnya 1. Kemudian dari I2 ke I4 lagi di sini. Berarti ini juga bertambah 1. Jadi masing-masing sekarang supportnya ini 2. Ini 2 seperti itu. Kemudian baru masuk ke I3. I3 ini dia baru dilewati 1 kali. Dan terakhir I5. Sama seperti inilah gambar bagusnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat I2 itu punya supportnya 2 kali. Karena untuk melewati semua I5, dia dilewati 2 kali. Maka dia lulus sensor. Karena minimum supportnya tadi adalah 2. Kemudian I1-nya juga 2 kali muncul. Benar, lolos. Yang ini enggak. Kenapa enggak? Karena hanya 1 kali. Yaitu yang ini. Hanya 1 kali. Berarti tidak memenuhi nilai minimum support. Jadi, kondisional FP3-nya kita bentuk jadi I2, I1. I2-nya muncul sebanyak 2 kali, I1-nya muncul sebanyak 2 kali. Begitupun yang lain, untuk I4. I4 tuh berarti kita lewat ke sini. I2 dulu, kemudian dari I2 muncul, kita yang sini dulu ya. Kemudian ke I1, berarti sudah muncul sebanyak sekali di sini. Kita muncul lagi sekali. Kemudian ke I4, selesai. Oke, sekarang masuk lagi ke I4 yang ini. Berarti tambahin 1 dari 0 ke I2 sini. Kemudian dari I2 langsung ke I4. Oke. Kemudian ada lagi I4 di sini tidak ada. Oke, berarti sekarang kondisional FP3-nya jadi seperti ini. Nah, tinggal kita buang. Ini kita buang karena tidak memenuhi nilai minimum support. Ini pun juga kan karena prefix kita nggak pakai ya. Ini karena prefix saja bukan karena nilai minimum support. Berarti di sini FP3 kondisionalnya hanya yang I2 saja, sebanyak 2 kali. Maka saya tulis ini untuk I4 itu kondisional FP3-nya adalah I2 sebanyak 2 kali. Dan begitu seterusnya untuk yang lain. Sehingga terjadilah tabel seperti ini. Ini summary-nya dari yang sudah kita temukan. Oke, sekarang dari langkah ini kita sudah akan bisa membentuk frequent pattern-nya. Nah, cara membentuk frequent pattern-nya adalah kita menjoinkan set dengan subset yang ada di kondisional FP3 dengan item. Gimana caranya? Ini item yang tadi kita bilang ada I5, I4, I3, I1 seperti itu. Kemudian kita akan mengkombinasikan I5 ini dengan si kondisional FP3 yang ada di sini. Bagaimana caranya? Ya berarti ini kan jadinya adalah, kalau kita lihat kombinasinya ya, berarti ada I, diurutkan dulu dari yang paling tinggi I2, kemudian I1, dan I5. Seperti itu. Kemudian dari sini kan kita bisa membentuk subset yang kayak kemarin ya. Ada I2, I1, ada I2, I5, ada I1, I5, dan seterusnya. Nah, dari sini kita hitung. Ada pertama I2 dengan I5-nya dulu. Karena kan kita kombinasikan ini dengan I5-nya. Yaitu sebanyak 2 support count-nya. Kemudian I1 dengan I5, kita tulis I1 dengan I5 juga muncul sebanyak 2. Kemudian I2, I1 dan I5-nya itu juga muncul sebanyak 2. Begitu seterusnya. Nah, dari sini kan sudah terbentuk sebetulnya frequent pattern-nya. Nah, kalau sudah pakai frequent pattern-nya, maka kita tinggal lanjutkan untuk membentuk rule-nya yang tadi lagi gitu ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini dulu aja, yang paling besar. Frequent pattern yang ini. Ini ada I2, kemudian I1, dan I3. Nah, kemudian bentuk lagi subset yang kemarin. Jadi ada I2, I1, kemudian ada lagi I2, I3, kemudian ada lagi I1, I3, caranya persis seperti kemarin lagi aja, rule-nya. Kemudian ada I2, berdiri sendiri, kemudian ada I1, dan I3. Seperti itu.
Nah, dari sini kita tinggal bentuk rule dengan cara yang kemarin gitu ya. Jadi caranya persis sama dengan yang kemarin. Kalau kita lihat balik lagi flashback yang kemarin, yang sebentar ya, kita agak-agak jauh ini melangkahnya. Nah ini, jadi subset yang tadi kita bentuk lagi menjadi ini, lalu hitung nilai confidence-nya, dan selesai. Nah, itu cara tadi kita membuat hubungan asosiatif dengan memanfaatkan si FP growth. Nah, cuma permasalahannya sendiri, kita akan representasi pengetahuan. Karena kemarin saya bilang, kita tidak cukup berhenti di strong association rule-nya aja. Tapi kita juga harus bercerita ke stakeholder, yaitu maknanya apa? Kalau saya punya hubungan asosiatif, misal kayak, saya punya hubungan asosiatif roti dengan selai. Nah, kita kan nggak tahu maknanya apa. Nah, oleh karena itu kita harus representasikan pengetahuannya. Nah, representasi pengetahuan ini baru kita akan bisa lakukan kalau tujuan dari data miningnya sudah dideskripsikan dengan jelas di tahap business understanding, kalau di Kris DM. Nah, contoh di sini saya perlihatkan bagaimana cara kita merepresentasikan pengetahuan. Contoh di sini ada tujuan data miningnya, itu untuk penempatan item, misalkan item dalam suatu ruang atau suatu rak gitu ya, yang memiliki hubungan asosiatif harus ditempatkan berdekatan agar keuntungan lebih optimal. Maka yang tadinya bentuknya ini if antecedent, maka consequent, ini diubah. Berarti kan kita bisa bilang bahwa jika orang membeli I1 dengan I5 bersamaan di dalam satu kali transaksi, maka ada kemungkinan besar akan membeli juga I2. Oh, maka kita translate dulu. Kita bentuk si preskriptifnya, analisis preskriptif yang kemarin, berupa perekomendasian. Berarti I1, I5, dan I2 kalau bisa ditempatkan pada rak yang berdekatan. Agar mungkin orang yang tadinya tidak terpikir untuk membeli I2 bersamaan dengan I1 dengan I5 jadi bisa terpikir seperti itu. Kalau misalkan, sekali lagi misalnya tujuan data miningnya untuk pembentukan paket ekonomis, berarti kita tempatkan barang I1 dengan I5 bersamaan dengan barang dari I2. Karena kita lihat I1 dengan I5 ini kalau bersamaan muncul, ini harus bersamaan ya intinya, maka akan muncul juga barang I2 seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari kita merepresentasikan pengetahuan kepada stakeholder. Nah, dengan kita merepresentasikan pengetahuan semacam ini, tentunya stakeholder kita akan jauh lebih mudah nantinya mentranslate pengetahuan ini menjadi sebuah wisdom. Dan itulah yang memang kita harapkan kan. Oke, materi tentang data mining association rule cukup sampai di sini. Di materi berikutnya kita akan belajar mengenai data mining klasifikasi. Kita akan lihat bagaimana data mining klasifikasi ini berbeda dengan association rule. Dan kita juga akan bahas 3 algoritma di dalamnya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. See you next. Terima kasih.